Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya ya, tentunya di channel Toko Amar. Channel yang membahas seputar sembako, teman-teman. Ya, selamat beraktivitas teman-teman dan sahabatku semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang melimpah. Semoga dimudahkan segala urusan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan segera terwujud apapun yang diinginkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, sebelum pada video kali ini kita lanjutkan mengenai hal-hal di warung sembako ya. Alangkah baiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan pencet tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan pada video-video berikutnya. Ya, yang sudah mengikuti di channel ini terus, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Dan yang baru menemukannya, selamat datang di channel Toko Amar ya. Semoga apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan dari segala sesuatunya semoga dimudahkan dan dilancarkan ya. Selamat datang di channel Toko Amar ya. Dukung terus channel ini supaya bisa berkembang teman-teman dan sahabatku semuanya ya. Baik teman-teman dan sahabatku semuanya, untuk pada video kali ini kita bahas mengenai tipnya sebagai usaha warung sembako modal kecil ya teman-teman. Ada beberapa hal-hal yang penting di dalam mengelola warung sembako kecil tapi lengkap. Baik, kita bahas ya mengenai hal-hal apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita jalankan di dalam usaha warung sembako modal kecil tapi lengkap ya teman-teman. Kita jangan panik dan tentunya jangan takut ya kepada apa yang akan terjadi dan akan kita lalui sebagai usaha warung sembako ya teman-teman. Perlu kita mengerti ya teman-teman dan sahabatku semuanya, walaupun kita menjadi usaha warung sembako modal kecil tapi lengkap. Nah, inilah salah satu strategi kita untuk membangun usaha kita biar lengkap ya. Walaupun kecil, tetapi kita berusaha melengkapi apa yang dibutuhkan sama masyarakat setempat ya, atau para pelanggan kita biar tidak bosan dengan warung kita ya. Walaupun warung masih kecil tapi kita berusaha melengkapi apa yang dibutuhkan sama masyarakat setempat dan apa yang dibutuhkan para pelanggan. Ya, baik teman-teman semuanya, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Ketika kita mendirikan usaha warung sembako masih kecil atau yang sederhana ya di usaha tempat-tempat kita, walaupun baik di kota maupun di desa tentunya ya. Kita mendirikan sebuah warung sembako itu ketika kita sudah berjalan, apa yang dibutuhkan sama masyarakat kita itu bakalan tahu ya. Awal mula kita menjadi usaha warung sembako tentu masih bingung ya, dan masih apa saja yang kita belanjakan ya teman-teman. Nah, kita kumpas tuntas hal-hal yang demikian ya. Yang penting kita jangan sampai merasa merasa bingung pada usaha kita yang sudah kita jalani ya.
Dan para pemula ya jangan intinya jangan diambil pusing dan jangan memikirkan hal-hal yang aneh dulu ya teman-teman. Kita jalani dan kita nikmati dan kita syukuri aja ya teman-teman. Kita itu sebagai usaha warung sembako ya, walaupun masih kecil tapi kita harus bisa mempunyai ketekadan melengkapi semua kebutuhan warung yang ada di tempatnya masing-masing bagi teman dan sahabatku semuanya ya. Tentu kita dalam menjalankan usaha sembako itu, kalau kita misal ya di pegunungan atau di desa atau di kota itu mungkin tidak sama ya teman-teman, tapi kita harus bisa mencermati hal-hal yang demikian ya. Sebenarnya simple sih teman-teman ya. Kita jangan terlalu mempunyai ego yang muluk-muluk dulu ya teman-teman. Kita jangan mempunyai prinsip kita usaha itu harus hasil sekian-sekian. Itu nggak perlu teman-teman. Itu nggak usah, yang dipikirkan itu bagaimana kita itu usaha warung sembako walaupun kecil kayak kita itu berusaha melengkapi apa yang dibutuhkan sama masyarakat setempat atau pelanggan. Nah itu yang harus kita pikirkan ya, jangan memikirkan hal-hal yang positif dulu. Jangan terlalu memikirkan penghasilan kita itu seberapa. Nah, itu yang biasanya akan menjadi kekecewaan pada diri kita semuanya, wahai teman-teman dan sahabatku semuanya ya. Tentu dalam menjalankan usaha warung sembako itu, kita jangan terlalu sibuk memikirkan penghasilan. Yang penting kita berusaha melengkapi dulu. Masalah hasil itu nanti ya, kita bakalan tahu ketika kita sudah berjalan nantinya. Nah, jangan terlalu memikirkan omset ya, jangan terlalu memikirkan penghasilan kita setiap bulannya, jangan terlalu memikirkan apa yang harus kita hasilkan. Nah itu akan membuat kekecewaan yang luar biasa nantinya ya teman-teman, karena kita hanya mempunyai angan-angan tetapi pada kenyataannya kita itu biasanya nihil yang demikian ya teman-teman. Kita harus bisa mensikapi hal-hal yang seperti itu ya teman-teman. Kita itu menjalankan usaha warung sembako modal kecil, warung sembako kecil tapi lengkap. Jangan terlalu memikirkan penghasilan dulu ya. Yang perlu kita pikirkan itu bagaimana warung kita itu berjalan, terus bagaimana pelanggan itu suka kepada usaha kita, bagaimana kita harus bisa berusaha melengkapi apa yang dibutuhkan sama masyarakat. Itulah yang ada kewajiban kita itu harus memikirkan seperti itu ya teman-teman. Tapi soal penghasilan sebenarnya kalau saya pribadi nggak usah terlalu dipikirkan ya teman-teman, karena ketika warung kita itu barang-barang kita itu masih lengkap ya, tentu kelengkapan itulah yang akan membuat kita itu lebih semangat ya teman-teman. Tapi kalau kita itu terlalu memikirkan omset, terusan memikirkan penghasilan, tetapi pada kenyataannya kita itu warung semakin menyusut, terus warung semakin menyusut. Nah itulah biasanya apa yang dialami oleh kita itu biasanya akan terjadi seperti itu. Nah itu gara-garanya apa teman-teman dan sahabatku semuanya? Biasanya terlalu memikirkan penghasilan pada setiap bulannya atau setiap harinya ya. Kita jangan terlalu kemakan ego kita sebagai
usaha warung sembako ya teman-teman. Karena di dalam usaha warung sembako itu ya bagaimana kita harus melengkapi kebutuhan dari masyarakat, itu yang paling utama ya. Bagaimana ketika belanjaan atau barang dagangan kita itu sudah pada menipis di warung kita, itu yang harus difikirkan seperti itu ya. Ya setidaknya kita itu sebagai usaha warung sembako kecil tapi lengkap, sekiranya ada manfaatnya bagi pelanggan atau para pelanggan setempat atau para masyarakat setempat, itulah ya paling tidak ada manfaatnya ketika kita itu berjualan warung eh, sembako kecil tapi lengkap. Nah, seperti itu ya teman-teman. Pada kesempatan video kali ini kita membahas warung sembako kecil tapi lengkap. Intinya seperti itu, jangan memikirkan penghasilan dulu ya. Kita itu sebagai usaha warung sembako kecil tapi lengkap, ya kita memikirkannya itu bagaimana mengelola warung usaha kita itu biar lengkap terus ya. Jangan terlalu kemakan penghasilan atau omset kita, itu jangan terlalu difikirkan. Yang difikirkan itu bagaimana kita melengkapi kebutuhan dari masyarakat setempat. Nah, berjalannya seperti itu tidak terasa akan ada omset atau penghasilan yang tidak terduga. Nah, itu kalau kita bisa merasakan atau kita bisa mendalami hal-hal yang seperti itu, masalah omset atau penghasilan akan mengikuti bagaimana dalam usaha warung kita itu berkembang dengan lancar ya. Tentunya dengan barang-barang di warung usaha sembako modal kecil ini lengkap semuanya. Nah, itulah kita akan merasakan hal-hal yang kita hasilkan ya teman-teman. Ya, mungkin pada video kali ini cukup sekian ya, sekiranya membuat manfaat bagi teman-teman dan sahabatku semuanya. Dan apabila ada kesalahan dalam kata-kata saya ya, mungkin dari kesalahan saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.